Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, baik yang hadir di Masjid Al-Akhbar PWI maupun yang menyaksikan dari tayangan Zoom, yang semoga Anda semua dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pada maghrib kali ini insyaallah kita akan mencoba membahas nama dan sifat Allah Al-Muntaqim. Jadi insyaallah pada maghrib kali ini kita akan mencoba membahas nama dan sifat Allah, yaitu nama Allah yang Al-Muntaqim. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Al-Muntaqimu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Jadi Al-Muntaqimu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengancam. Al-Muntaqim ini berasal dari kata naqama, yang maknanya berkisar pada tidak menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Sehingga dari sini kemudian muncul makna menyiksa. Tentu ini nanti hubungannya dengan ancaman Allah, dan yang perlu kita catat dengan baik adalah Al-Quran itu isinya tidak hanya berita gembira, tapi sebagiannya berisi ancaman. Catatan pentingnya, sesungguhnya di pada ancaman Allah itu juga merupakan bagian dari kasih sayang Allah. Saya ulang ya, di pada ancaman Allah itu, di balik itu sesungguhnya adalah ada kasih sayang Allah. Ada sahabat Nabi namanya Alqamah.
Beliau ketika mengajar kepada para tabi'in, murid-murid beliau mengatakan, nahnu na'uddul ayati barakatan wa antum ta'uddunal ayati takhwifa, kata beliau. Kami para sahabat Nabi menganggap Al-Quran itu sebagai barokah, kebaikan, surat cintanya Allah kepada kita lah. Sementara kalian menganggap Al-Quran itu sebagai ancaman. Nah, memang kalau kita baca dalam Al-Quran, saya ulang ya, kalau kita baca Al-Quran itu tidak hanya ada berita gembira, sebagiannya adalah ancaman. Tapi kalau kita mau perdalam lebih dalam lagi, ternyata di balik ancaman itu sesungguhnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk perlindungan dan pendidikan yang baik dalam Islam itu tidak hanya sekedar membolehkan, tapi juga melarang. Dan ketika yang dilarang itu memaksakan diri untuk berbuat sesuatu yang dilarang, yang bisa berdampak buruk kepada si yang dilarang itu, maka tidak jarang kemudian dalam metode pendidikan itu akan dikeluarkan sebuah ancaman, bahkan sanksi kemudian. Nah, jadi sesungguhnya ancaman atau peringatan itu lebih kepada cara Allah untuk mencegah hambanya agar kemudian jangan sampai terjebak pada perbuatan yang akan merugikan dirinya, tidak hanya di dunia, terutama nanti di akhirat. Nah, jadi kalau kita ambil contoh ya, misalnya kalau kita punya anak yang masih kecil, kemudian dia merangkak menuju ke kompor yang panas, pasti kita akan bilang jangan nak, jangan. Tapi namanya anak kecil kan kadang maksa ya. Terus kita bilang apa? Nanti mama jewer, nanti bapak jewer. Tapi ternyata dia ngeyel juga. Nah, kadang kita bukannya menjewer, akan tapi malah menggendong yang bersangkutan. Walaupun kadang kita kasih tapukan-tapukan kecil, ih kamu nakal misalnya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang sebagian orang itu tidak paham. Di balik ancaman itu betul-betul dicerna sebagai ancaman. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti tentang ini, terutama orang-orang di luar Islam yang mungkin tidak paham atau dengan sengaja tidak memahami atau sengaja mensalahpahami konteks ayat tentang ancaman itu, dipahami sebagai apa? Tuhannya orang Islam galak banget ya. Tuhannya umat Islam galak banget. Karena di dalam Islam itu banyak sekali ancaman-ancaman. Padahal berita gembira itu juga sangat banyak sekali. Dan catatan penting, ancaman itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kendaraan itu ya harus ada gasnya, tapi juga harus ada remnya kan, seperti itu. Orang itu kalau ngegas terus ya bahaya. Lek ngerem terus ya enggak jalan-jalan. Makanya dua-duanya harus ada. Dan al-muntaqimnya Allah ini berhubungan dengan peringatan-peringatan Allah, bahkan ancaman-ancaman Allah kepada hambanya. Akan tetapi, saya ulang ya, itu sejatinya adalah merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita cermati. Az-Zajjaj, seorang pakar bahasa, menulis bahwa kata niqmah yang berasal dari kata naqama berarti tidak menyenangi sesuatu disertai dengan kemarahan. Dengan kata lain, Allah enggak ridho. Dengan kata lain, Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka urusannya bisa menimbulkan kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa berujung kepada dosa untuk yang bersangkutan, dan itu pasti buruk bagi yang bersangkutan. Nah, yang perlu kita catat dengan baik adalah begini. Betul, memang Allah bisa murka, berkuasa untuk murka kepada hamba-hambanya. Allah berkuasa untuk marah kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah berkuasa menyiksa hambanya. Tapi ingat, kasih sayang Allah, rahmat Allah bisa mengalahkan murka Allah. Sehingga ketika kemudian, mohon maaf namanya manusia, kita berbuat salah, tapi secara bersamaan kita segera menyusulnya dengan taubatan nasuha. Segera setelahnya kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Setelahnya kita segera menyesali perbuatan kita. Setelahnya kita segera menyusul dengan berbagai macam kebaikan. Maka insya Allah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bukan dimurkai, tapi justru dirahmati. Nah, maka yang perlu kita pahami kan ilmu cara kembali kepada Allah itu. Nah, celakanya kadang sebagian orang tidak paham cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang punya prinsip, ya sudah, terlanjur basah ya mandi sekali. Ya, jadi daripada nanggung-nanggung mending nyemplung sekalian dalam perbuatan durhaka, maksudnya. Itu salah. Yang betul adalah justru ketika mulai kita tersadar akan perbuatan dosa yang kita lakukan, maka segera kita minta ampun kepada Allah,
mohon ampunan Allah, mohon pemaafan Allah, karena dengan itu nanti yang dimenangkan oleh Allah bukan murkanya, tapi kasih sayangnya. Yang dimenangkan oleh Allah bukan murkanya, tapi rahmatnya. Makanya di dalam Islam itu kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari murka Allah dengan rahmat Allah. Jadi saya ulang ya, kita ini diajarkan untuk berdoa agar kita ini berlindung kepada Allah dari murka Allah dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Ya tadi, sekiranya kita berbuat dosa, namanya manusia, maka segera susul dengan taubatan nasuha, susul dengan beristighfar minta ampun kepada Allah, susul dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang insya Allah semua kebaikan itu akan menjadikan kita justru dirahmati dan bukan dimurkai. Nah, ini catatan pentingnya terkait dengan murka dan ataupun marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata muntaqim berbentuk tunggal. Yang ditemukan adalah yang berbentuk jamak, yakni muntaqimun sebanyak 3 kali. Juga kata kerja masa lalu sebanyak 6 kali, naqamu, dan sekali dalam bentuk kata kerja yang menunjuk pada masa yang akan datang, yaitu yantaqim. Nah, jadi kita coba cermati ya firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah misalnya. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 95. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Allah telah memaafkan yang telah lalu. Jadi yang telah lalu sudah Allah maafkan. Dan barang siapa yang kembali mengerjakan maksiat maksudnya, maka niscaya Allah akan menyiksanya. Fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha Kuasa lagi Maha mempunyai kekuasaan untuk menyiksa dalam hal ini. Nah, jadi dalam konteks ayat ini, orang kalau sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, jangan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kalau dia mengulangi lagi, dia akan diancam kembali oleh Allah. Kalau sampai akhirnya tidak taubat, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau dia akan mendapatkan siksa. Ustadz, nyatanya kan tidak semua orang ketika bertaubat itu melakukan taubat yang ideal atau taubatan nasuha. Mohon maaf ya, fakta di lapangan, sebagian orang ketika bertaubat meminta ampun kepada Allah terjebak pada misalnya dominasi kepentingan, terjebak pada sistem, terjebak pada dominasi nafsu dan syahwat, terjebak kepada bla bla bla, sehingga sebenarnya hati nuraninya yang paling dalam ingin berhenti, tapi mohon maaf karena dominasi tadi itu, sehingga kemudian yang bersangkutan tidak berdaya untuk kemudian keluar dari perbuatan maksiat itu, sehingga terkadang walaupun dia sudah bertaubat, maksiat yang sama masih terulang kembali. Maka saya sering sampaikan di banyak tempat, jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada yang nanya ke saya, bagaimana mungkin Ustaz tobat masih maksiat? Harusnya sih memang tidak mungkin, harusnya kalau tobat berhenti. Tapi saya bilang, kenyataan di lapangan ada orang yang masih berbuat seperti itu. Memang kita punya pepatah yang mengatakan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Tapi itu kan keledai. Kalau kita kan bukan keledai, kita manusia. Manusia itu bisa lebih parah dari keledai. Kalau bahasa Qur'annya kan ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu manusia itu seperti binatang, bahkan bisa lebih bejat daripada, bisa lebih sesat daripada binatang. Nah, tapi catatan pentingnya tadi dengan rumus jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Catatan pentingnya ini, Allah Maha tahu. Siapa yang datang kepada Allah dengan i'tiraf, membuat pengakuan bahwa dia sebenarnya dalam hati pengen berhenti, tapi dia juga secara jujur mengakui bahwa dia misalnya masih tidak berdaya oleh dominasi tadi kepentingan, oleh dominasi sistem, oleh dominasi nafsu dan syahwat, oleh yang lainnya. Tapi dia membuat pengakuan, tapi dia ingin berhenti betul, dan Allah Maha tahu siapa yang pura-pura dan siapa yang sungguh-sungguh. Maka kalau dia main-main jangan coba-coba, dia akan dipermainkan juga oleh Allah. Jadi kalau dia main-main jangan coba-coba, Allah juga akan permainkan dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, maka insya Allah akan ada saatnya di mana dia akan dibantu oleh Allah
untuk bisa betul-betul mengatasi perbuatan maksiat itu sehingga betul-betul dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh, silakan diraba ke dalam diri kita masing-masing. Nggak usah ngaku nanti ketahuan belangnya. Tapi silakan diraba ke dalam diri kita masing-masing. Dan ini pertanyaan nggak usah dijawab. Ada nggak di antara kita misalnya, saya mohon maaf ya, 10, 20 atau 30 tahun yang lalu, yang mungkin sebagian kita masih asyik dalam kemaksiatan, bergelimang dalam perbuatan dosa yang mohon maaf, mungkin sebagian kita saking senengnya sampai berkata ini gue banget nih, ini gue banget. Dan saat itu kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu karena saking senengnya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita terus belajar, mungkin seiring berjalannya usia, pergaulan, teman, terus kuping sering dengar tausiah atau apa. Seiring berjalannya waktu, sebagian kita kan remnya ada yang tidak paten juga kan. Ada sih yang paten langsung ada, tapi kan tidak semuanya paten. Sebagian kan agak belong-belong gitu kan sebagian. Tapi keinginan berhenti itu ada. Sampai sekarang misalnya kita bersyukur kepada Allah karena ternyata perbuatan maksiat yang lalu yang kita seneng banget itu, kalau kita ingat kita malu banget. Bahkan sebagian kita merasa jijik misalnya. Maka catat baik-baik. Kalau kita bisa seperti itu, orang lain juga bisa seperti kita. Kalau orang lain bisa seperti itu, kita juga bisa seperti mereka. Kalau pada salah satu perbuatan dosa tertentu kita bisa, maka di perbuatan dosa yang lain pun insya Allah kita juga bisa. Tapi catatan pentingnya tadi itu, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ini memang nggak ideal. Akan tetapi masih lebih baik daripada terus kita terprovokasi oleh omongan setan yang mengatakan, kamu itu tobat diulangi lagi, tobat diulangi lagi. Mending kamu itu nanti tobatnya nunggu tua. Iya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua bagaimana? Kan ada orang yang terus akhirnya nunda tobatnya nunggu apa? Tua. Saya ulang tadi, iya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua bagaimana? Nah, jadi mending terus bertobat dan Allah melihat mujahadah kita. Saya mohon maaf ya, mohon maaf kalau ada terjadi di sini misalnya. Saya mohon maaf misalnya ya, ada sebagian orang yang mungkin ngomong kepada kita begini, saya sudah berniat ingin bertobat, tapi belum tobat-tobat gitu ya. Terus saya sudah berniat ingin bertobat. Terus sebagian orang itu berkata begini, kamu itu niat toh aja, tapi belum tobat-tobat misalnya. Oke lah, saya berbaik sangka ya, marahnya mungkin dalam rangka supaya dia tergugah untuk segera bertobat. Kalau saya nggak begitu. Kalau saya pribadi itu justru gini, orang sudah punya niat bertobat itu sudah bagus. Saya ulang ya, orang sudah punya niat untuk bertobat itu sudah bagus. Paling tidak, dia sudah dapat pahala sekali bertobat. Hadisnya kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya tentu Allah tahu ya siapa yang sungguh-sungguh berniat dan siapa yang pura-pura niat, dan Allah Maha tahu. Jadi dengan dia berniat, bersungguh-sungguh ingin bertaubat itu, sesungguhnya dia sudah dapat bagian satu pahala sekali taubat. Saya tidak mengatakan dosanya telah diampuni, tapi pahala taubat sudah dia pegang itu sekali utuh itu. Karena dia sudah berniat. Hadisnya kan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, terus tugas kita apa? Kalau sudah tahu ada orang yang berniat taubat tapi tidak kunjung segera bertobat, atau kalau kita tanya, ya lagi proses gitu. Tanya lagi, ya lagi proses. Prosesnya ya paling enggak kita semangati dia untuk mensegerakan. Jadi jangan dihinakan, yang khawatirnya nanti dia malah patah arang, akhirnya tidak lagi bertobat. Justru semakin kita semangati, ya proses, mau berapa lama prosesnya. Pisang itu kalau terlalu lama prosesnya ya busuk nanti. Jadi kita ingatkan, ya proses. Tapi kan ajal kan kita tidak ada yang tahu. Apa enggak sebaiknya disegerakan? Itu kita dampingi terus. Karena pada dasarnya sudah punya niat untuk bertaubat saja itu sudah bagus. Persis seperti orang yang masih senang berbuat maksiat, tapi dia malu dengan perbuatan maksiatnya kalau diketahui oleh orang lain, itu masih bagus itu. Artinya dia masih punya rasa malu untuk berbuat maksiat secara terang-terangan, daripada kemudian dia secara terang-terangan kemudian berbuat maksiat. Tinggal menumbuhkan kesadaran kembali kepada Allah. Jadi tinggal menumbuhkan kesadaran untuk kembali kepada Allah dalam hal ini. Nah, kalau kita ikut membantu orang kembali kepada Allah, Allah akan senang kepada yang bersangkutan dan kita pun disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat bergembira kalau ada hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita coba cermati lagi firman Allah dalam Al-Quran di surah As-Sajdah, surah ke-32, ayatnya ayat 22. Di situ
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Wa man azlamu, dan siapakah orang yang paling zalim, paling aniaya, mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang mujrim. Mujrim ini di sini terjemahkan dengan orang-orang yang berdosa. Mujrim itu bukan orang yang berdosa, pendosa. Jadi lebih tepatnya terjemahnya mujrim itu bukan orang yang berdosa. Mujrim itu pendosa. Apa bedanya orang yang berbuat dosa dengan mujrim? Kalau mujrim itu berarti sudah dicatat oleh Allah sebagai pendosa. Dan itu patut mendapat ancaman Allah. Tapi kalau orang berbuat dosa, itu belum tentu dia pendosa, asalkan dia selalu bertobat minta ampun kepada Allah. Nanti sekali waktu kalau berkesempatan buka kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan meminta ampun kepada Allah ya. Nah, di situ disebutkan ada satu riwayat dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Saat itu beliau hadir di majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan begini, tidaklah termasuk pendosa, orang yang pendosa tidak dicatat sebagai pendosa lah. Seseorang yang sehari berbuat dosa sampai 70 kali selama dia masih mau beristighfar minta ampun kepada Allah. Saya ulang ya, tidak dicatat sebagai pendosa. Aukamakal, seseorang yang sehari berbuat dosa sampai 70 kali selama yang bersangkutan masih mau beristighfar minta ampun kepada Allah. Para sahabat saat itu, Abi Dzar dalam hati ngomong dalam hati, apa ya gitu kalau kata kita ya. Orang sehari berbuat dosa sampai 70 kali terus dia beristighfar kepada Allah, terus diampuni oleh Allah. Itu Nabi mengulangi, padahal Abi Dzar ngomong dalam hati. Nabi mengulangi, aukamakal, Allah akan ampuni dia walaupun Abi Dzar keberatan. Paham gak maksudnya ya? Karena gini ya, itu apa di antara mukjizatnya Nabi kan bisa membaca hati sahabatnya kira-kira gitu ya. Jadi ini penting kita pahami gini, karena sebagian kita mungkin sering memahami Allah itu seperti makhluk yang kemudian kalau ada orang minta maaf berkali-kali karena berbuat salah berkali-kali terus bosan memaafkan gitu. Wah, minta maaf melulu ini misalnya. Berbuat salah lagi minta maaf lagi. Terus kita menganggap Allah itu sama dengan makhluk yang bosan gitu, yang ada kesalnya gitu. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Bahkan para ulama mengatakan selama hamba itu masih mau datang kepada Allah untuk minta maaf, sehebat apapun kesalahannya Allah akan maafkan asal dia sungguh-sungguh datang kepada Allah. Asal dia sungguh-sungguh datang kepada Allah. Dan saya ulang ya, tentu Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Allah dan siapa yang pura-pura datang kepada Allah. Kan ada orang mengatakan Allah tidak akan pernah bosan memaafkan hamba itu sampai hamba itu bosan minta maaf kepada Allah. Kalau saya katakan enggak. Bahkan hamba itu sudah bosan minta maaf kepada Allah pun kadang Allah masih maafkan dia. Anda tahu kenapa? Kata para ulama begini, andaikan pintu ampunan Allah hanya taubat. Saya ulang ya, andaikan pintu ampunan Allah hanya taubat, barangkali tidak ada satupun manusia, barangkali akan banyak manusia yang tidak diampuni oleh Allah. Maaf, bukan satupun, barangkali akan ada banyak manusia yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena banyaknya manusia yang gagal membangun komitmen dalam tobat. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kata para ulama, pintu ampunan Allah banyak sekali. Ada musibah di situ. Jadi hal yang tidak enak dalam kehidupan kita di dunia itu jangan salah loh, itu sengaja Allah buat itu. Pertama supaya kita tahu bahwa dunia ini nggak enak. Dan supaya kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan yang kedua, pada setiap kejadian yang gak enak, itu merontokkan dosa kita kalau kita sabar.
Hadisnya Sahih Muslim seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau kita bersyukur dengan yang gak enak itu, ada orang dikasih gak enak kok malah bersyukur pada Allah. Hadisnya riwayat Ahmad, Sahih li ghairihi hadisnya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, ada dalam kumpulan Sahih hadis qudsi disebutkan, hambaku aku izin dengan sesuatu yang dia tidak sukai dan dia bersyukur, maka akan aku ampuni dia dosanya seperti baru lahir dari rahim ibunya. Tak tanggung-tanggung, coba bayangkan. Nah, tapi catatannya kalau kita mau bersabar dan atau bersyukur, itu pintu ampunan Allah, tidak hanya sabar. Pintu ampunan Allah ada terletak pada lelahnya kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Hadisnya Bukhari. Ada perbuatan dosa itu yang tidak bisa hapus dengan salat dan sedekah, tapi rontok dengan lelahnya seseorang karena mencari nafkah untuk keluarganya. Coba bayangkan. Belum lagi langkah kita menuju ke masjid untuk sholat, untuk mencari ilmu. Wudhu dari rumah syaratnya, satu langkah derajat diangkat, pahala dihadirkan, dosa dihapus. Belum lagi sekelompok malaikat yang mengepakkan sayap, merendahkan sayapnya, menghormati orang yang mencari ilmu itu, sambil mendoakan ampunan untuk orang yang mencari ilmu itu, yang hadir di masjid terutama. Yang di Zoom mudah-mudahan termasuk yang dapat juga, cuma gak dapat pahala melangkah gitu aja. Nah terus, tapi dapat pahala insya Allah. Belum lagi doa ikan-ikan yang mintakan ampun untuk kita yang ada di lautan dan begitu seterusnya. Jadi singkat kata singkat cerita, pintu ampunan Allah itu banyak sekali. Allahu Akbar. Jadi tidak hanya taubat, andaikan hanya taubat pintu ampunan Allah, habis kita. Karena betapa banyak di antara manusia yang mungkin tidak sanggup membangun komitmen taubat itu. Tapi taubat memang salah satu pintu yang sangat efektif untuk menghapus dosa asal kita sungguh-sungguh membangun komitmen dalam taubat itu. Pokoknya rumusnya tadi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Ada saatnya itu, insya Allah dibuat oleh Allah, orang itu mampu mengatasi maksiatnya dalam hal ini. Allahu Akbar. Nah disebutkan dalam ayat ini termasuk orang yang paling zalim terhadap dirinya sendiri, karena kalau ada orang berbuat dosa, sesungguhnya dia yang berbuat zalim pada diri sendiri. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua kembali pada kita. Makanya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengutip pernyataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah ke-41 itu, surah Hamim As-Sajdah atau Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi, li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi." Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Artinya apa? Semua kebaikan yang kita lakukan itu kembali pada kita. Tapi jangan salah, setiap kedoliman atau kedurhakaan yang kita lakukan itu juga kembali pada diri kita sendiri. Maka siapakah yang paling dolim? Paling dolim pada dirinya sendiri, karena sesungguhnya dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Ya, siapakah orang yang paling aniaya terhadap diri sendiri dibandingkan dari orang yang ketika dia diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, yaitu ayat-ayat Allah, dia berpaling darinya. Dengan kata lain, sudah begitu kerasnya hatinya sampai ayat Allah tidak lagi digubrisnya. Jadi begitu kerasnya hatinya sampai ayat Allah nggak digubrisnya. Makanya orang itu kalau imannya masih sehat, saya ulang ya, orang itu kalau imannya masih sehat, diingatkan akan peringatan Allah, dia akan kedepankan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati.
kami dengar dan kami taati. Saya secara pribadi berusaha ya, ketika diskusi dengan seseorang misalnya, kemudian yang bersangkutan menyitir sebuah ayat, itu walaupun prinsipnya saya sama dia berbeda ya misalnya gitu ya, itu yang saya lakukan pertama kali di hati itu ketika dia menyitir ayat atau ketika dia menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali hati saya sampaikan adalah sami'na wa ata'na. Saya nggak ngelawan dulu. Kenapa? Karena dia pakai ayat Al-Quran. Walaupun saya ulang prinsipnya mungkin saya sama dia berbeda. Nah, namun ini catatan pentingnya. Begitu dia menjelaskan ayat itu dan ternyata pemahamannya berbeda dengan saya, disitulah kemudian terjadi diskusi, tidak ada masalah. Jadi kita bukan menawar ayatnya, tapi kita mungkin berbeda dalam memandang dan memaknai ayat yang sama. Bisa dimengerti ya? Nah, ini penting karena saya mohon maaf ya, sebagian kita karena memang pada dasarnya kita sudah berbeda, terus kemudian ketika teman diskusi kita menyampaikan sebuah ayat, kita bukan menyiapkan mental menerimanya, tapi buru-buru membantahnya, padahal yang disampaikan adalah ayat Allah. Jadi yang sesungguhnya harus kita coupling dengan sangat jelas adalah begitu ayat Allah yang disampaikan, begitu hadis Nabi yang disampaikan, hati kita langsung mengambil sikap sami'na wa ata'na. Bahwa setelah itu dia menjelaskan maksud ayat yang kita berbeda dalam memahami ayat itu silakan diskusi dan itu persoalan yang lain nanti. Dan itu sah-sah saja. Kayak contoh gini ya. Kapan hari itu saya mohon maaf kan sempat rame itu kan. Ada sekelompok orang misalnya yang baru masuk Islam tapi sudah langsung kemudian berdakwah. Terus kemudian ada orang yang baru hijrah kemudian berdakwah. Sempat rame kan, ada orang yang pro dan kontra lah ya, pro dan kontra. Saat itu ada beberapa orang yang menyitir hadis Nabi yang mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun cuman satu ayat. Maka saya terima hadis itu. Saya tidak mau lari dalam pro kontra ya, tapi karena dia menyampaikan sebuah hadis dan dipahami bahwa apa yang dia dengar harus disampaikan semua, maka langsung saya komentari begini. Sesungguhnya kalau kita baca sababul wurud hadis itu, nah ini mulai diskusi cara pandang atas hadis kan. Silakan nanti dibuka dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karena itu hadis Bukhari. Itu kalau Anda baca sababul wurud hadisnya, jadi ketika ayat Al-Qur'an itu turun, jadi ayat di situ maksudnya betul-betul ayat Al-Qur'an. Ketika ayat Al-Qur'an itu turun, itu Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, itu tidak semua sahabat hadir. Sebagian tidak hadir. Nabi bilang kepada sahabat yang lain, kepada sahabat yang hadir, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Sampaikan kepada yang lain bahwa sudah turun ayat ini. Jadi jangan kemudian, nah ini saya ulang, jangan kemudian dipahami bahwa baru punya ilmu 1-2 terus kemudian mohon maaf ya berdakwah dalam pengertian mengajar. Karena mengajar sama dakwah itu beda. Saya sempat nulis status di Facebook saya itu bahwa berdakwah sama mengajar itu beda. Kalau berdakwah konsepnya mengajak. Ayo kita sholat di masjid yuk. Ayo kita datang ke majelis taklim yuk. Kalau ada orang negur kita, emang kamu udah baik? Belum, saya belum baik. Saya ngajak kamu baik supaya kita bareng-bareng baik. Kan gitu. Emang kamu tahu dalilnya? Maaf, kalau dalil saya enggak tahu. Kita ke masjid, ada Ustaz Fatah di sana, kita tanya dalilnya. Jadi kalau kita enggak tahu dalil jangan dalil, tapi dakwah harus sudah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, besok bawa 4 orang masuk Islam. Konteksnya apa? Dakwah. Ngajar enggak? Belum. Abu Bakar belum ngajar itu, baru ngajak. Kalau ngajak silahkan. Tapi kalau ngajar tunggu dulu. Kalau ngajar, maka kalau ngajar harus tahu komposisinya. Sambil contoh gini misalnya, pernah ada DKM masjid, bukan di Jakarta, di Bekasi. Itu datang menemui saya, Ustadz, semalam ada Ustadz bikin heboh di masjid ini. Dia membahas masalah khilafiyah zakat. Itu saat itu terawih. Yang otomatis yang ngasih judul siapa? DKM ya. Terus saya tanya, siapa nama ustadznya? Disebut nama ustadz yang mu'alaf itu. Terus saya sampaikan gini, oh itu bukan salah ustadznya, salah DKM-nya. Loh, kok bisa gitu? Udah tahu beliau baru masuk Islam, disuruh bicara khilafiyah. Itu yang ngasih tema yang salah, saya bilang. Harusnya beliau dakwahnya dikasih tema tentang kristologi misalnya, atau tentang apalah yang terkait dengan kesaksian dia kenapa dia
masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Itu harusnya. Lo orang baru masuk Islam seminggu 2 minggu disuruh ceramah masalah khilafiyah. Saya bilang itu bukan salah ustadznya, salah DKM-nya saya bilang. Salah ngasih judul itu. Itu seperti itu. Jadi itu tolong dikapling betul itu. Itu yang kemudian sering saya sampaikan di banyak tempat, bahwa harus dibedakan antara dakwah dengan mengajar. Kalau mengajar itu nanti berbeda. Makanya saya di beberapa grup itu, terutama grup yang saya ampu ya, kalau KSA Albert saya tidak mengampu, saya akan anggota saja. Nah, tapi kalau yang yang di grup-grup pengajian saya itu, ketika ada jamaah mulai memposting masalah khilafiyah, itu hampir selalu tak posting juga pembandingnya. Supaya apa? Supaya jamaah itu paham bahwa ini masalah khilafiyah ini bukan masalah yang prinsip, bahwa ada yang berbeda dengan ini, supaya kita tidak berkeras, bahwa kita memilih nggak ada masalah, tapi kita jangan sampai berantem hanya gara-gara ini. Nah kadang saya mohon maaf, kita belum tahu ilmunya langsung memposting masalah khilafiyah, sehingga ketika ditegur kadang alih-alih berargumentasi malah marah-marah. Nah ini yang kemudian berbahaya menurut saya, alih-alih media sosial untuk merekatkan sosial malah semakin meretakkan sosial tadi itu. Bisa dimengerti ya? Nah jadi saya ulang, kalau siapapun ya teman diskusi kita, kalau lawan kesannya kok musuh gitu ya, teman diskusi kita, begitu yang bersangkutan menyampaikan ayat atau hadis Nabi, walaupun prinsipnya kita mungkin berbeda dalam diskusi itu, tetap mental hati kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Kemudian kita coba cermati lagi firman Allah dalam Al-Quran. Mohon maaf, sami'na wa ata'na, walaupun setelah itu mungkin kita akan beda sudut pandang dalam memahami ayat atau hadis tersebut. Itu persoalan lain nanti. Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 42 ya. Di situ Allah berfirman, au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Dan kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Jadi pada beberapa sebagian kaum yang telah diazab oleh Allah, itu memang ditampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Al-Qur'an misalnya Allah cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, negeri Saba, Iram, Qarun, Fir'aun, Namrud dan lain-lain. Itu kalau di ayat yang lain Allah bilang kan, yang mereka itu Muhammad itu jauh lebih dahsyat daripada kalian. Entah itu kekuasaannya, entah itu kekayaannya, entah itu kesaktiannya. Firaun itu kan sakti banget itu dia, karena dia rajanya tukang sihir sebenarnya. Terus kemudian belum lagi terkait dengan kekuasaannya, belum lagi fisiknya yang besar-besar. Kaum Ad, kaum Samud itu gunung diukir, dibolongi, dibuat rumah dan macam-macam. Singkat kata, singkat cerita, mereka yang dahsyat itu akhirnya mati juga. Allah hancurkan juga, dan itu dengan sangat mudahnya. Maka ini peringatan buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka bisa Allah hancurkan, maka kita pun juga bisa kalau kita berbuat yang sama. Walaupun khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama kita masih beristighfar dan di tengah-tengah kita ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan mengadab kita, insya Allah. Kesimpulannya dari sifat Allah Al-Muntaqim ini adalah bahwa di balik ancaman Allah itu ada cinta Allah. Jadi kalaupun kemudian di Al-Quran ada ancaman, itu jangan kita salah memahami bahwa Tuhannya umat Islam itu galak banget, sebagaimana dikesankan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ini. Padahal saya ulang, di balik bentuk kasih sayang itu adalah adanya larangan dan ancaman itu. Tentu kalau kita cermati di balik apa yang Allah lakukan terkait dengan larangan itu, sebenarnya ada madorot yang besar untuk kita kalau kita terjang. Coba cek nanti, misalnya ya, free sex, perbuatan zina itu tidak usah ngomong akhirat, dunianya saja jelas bahayanya, belum ngomong akhiratnya itu. Terus terkait dengan penyalahgunaan narkoba misalnya, kita nggak usah ngomong akhiratnya dulu, dunianya saja sudah sangat berbahaya. Belum lagi nanti hal-hal yang akan merusak mental, merusak akal sehat, merusak rasa kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi intinya
di balik apa yang Allah ancamkan, itu sesungguhnya kalau kita ngeyel menerjangnya, di balik semua itu justru ada bahaya yang menganga untuk kita, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.